Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu bentuk perulangan, yaitu menggunakan do while. Ya, bagaimana cara membuat perulangan dengan do while dan apa sih yang membedakan do while ini dengan perulangan while? Nah, kita akan coba kupas di video kali ini ya. Jadi kalau bicara tentang do while ya, do while itu sistem perulangannya gini, dia akan kerjakan dulu perintahnya atau sekumpulan perintahnya seperti ini. Nah, selama kondisi bernilai benar, dia akan diulang terus. Ya. Jadi dia itu tipe yang kerjakan dulu nih perintah-perintah yang di sini nih. Perintah-perintah di sini akan dikerjakan terlebih dahulu satu kali, baru dicek kondisinya. Nah, ini tentunya berbeda dengan while ya. Ini kalau while itu dia sistemnya selama kondisi benar, nah baru perintahnya dikerjakan. Seperti ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi, kalau while itu selama kondisinya benar, perintah ini akan dikerjakan. Sedangkan untuk do while itu dikerjakan dulu perintah ini, baru selama kondisinya benar akan diulang. Bedanya memang tipis sekali, tapi kalau teman-teman perhatikan, ini akan cukup berbeda ya. Perbedaannya sebenarnya hanya satu sih, tapi ini signifikan banget, yaitu ketika kita kerjakan dulu perintah ini baru cek kondisinya, ya, itu maka perintah ini akan dikerjakan minimal satu kali. Satu kali minimal akan jalan, meskipun kondisinya tidak benar, kondisinya false. Kalaupun kondisinya false, dia akan setidaknya perintah ini sudah dikerjakan dulu satu kali. Nah, sedangkan kalau menggunakan while, dia dicek dulu kondisinya. Kalau dia kondisinya benar, ini akan dijalankan, tapi kalau tidak, kalau dia kondisinya false, tentunya tidak akan dikerjakan perintah ini. Jadi bisa jadi pada perulangan while itu tidak ada perintah yang dijalankan sama sekali. Berbeda dengan do while ya. Berbeda dengan do while di mana dia itu minimal satu kali pasti dikerjakan. Jadi kalau ibaratnya ya, kalau while itu dia cek dulu kondisinya. Jadi gini nih, saya kasih catatan untuk perbedaannya. Ya, jadi untuk while cek dulu kondisi. Jika true, kerjakan. Seperti ini. Nah, sedangkan do while ya, do while kerjakan dulu baru cek kondisi. Baru cek kondisi. Jika true, maka dikerjakan lagi atau diulang. Dikerjakan. Saya enter aja deh. Biar nggak usah terlalu lebar. Nah, cek dulu baru cek kondisi. Jika true, ulangi atau kerjakan lagi. Nah, ini bedanya. Jadi while itu dia cek dulu kondisi, jika true maka kerjakan. Ya. Sedangkan pada do while itu dia dikerjakan dulu sekali, baru cek kondisi. Jadi ibaratnya kalau while itu kita cek dulu cocok atau enggak. Kalau cocok baru jalanin. Nah, kalau do while kita jalanin aja dulu baru cek cocok apa enggak. Kalau cocok diterusin, kalau enggak ya enggak. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Oke, nah untuk konkretnya seperti apa kita akan coba. Jadi ini kerjakan selama ini sebenarnya ini adalah do while. Nah, kalau ini while. Nah, seperti ini. Sintaksnya akan seperti ini. Jadi do kurung kurawal, masukkan perintahnya, baru masukkan while untuk ngecek kondisinya. Jika benar maka akan diulang. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan coba buat dua-duanya ya. Control new. Kita akan buat programnya. Nah, ini supaya teman-teman bisa membedakan bagaimana cara kerja while dan
do while. Nah, ini seperti biasa ya, kita include Airstream dulu, kemudian isi namespace, dan fungsi mainnya jangan lupa. Nah, oke, di sini kita akan coba melakukan perulangan seperti ini. Misalnya kita punya dua variabel nih, int a, kita mulai dari 0 misalnya ya, atau kita a 0, b juga 0. Nah, a itu untuk perulangan while dan b untuk do while. Jadi kita akan coba misalnya perulangan while dulu. Perulangan while kita akan buat, jadi while si a-nya kurang dari 5 ya, kita akan tampilkan atau cout while dijalankan. Nah, tambahkan yang lain lah. Kemudian supaya a-nya itu nggak 0 terus yang mengakibatkan infinite loop ya. Ini kalau a-nya 0 terus, dia kan selamanya kurang dari 5. Jadi ini loopnya nggak akan pernah berhenti nanti. Jadi a-nya harus diubah, harus dimodifikasi ya. Kayak a++ misalnya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan buat juga yang perulangan do while. Do while. Nah, untuk do while itu do dulu, kerjakan dulu seperti ini. Baru kita cout. Ya. Kemudian kita katakan do while dijalankan. Oke. Nah, baru kita di sini akan tambahkan ya b-nya. B++. Kemudian di sini kondisinya adalah while b kurang dari 5. Nah, sama seperti yang while ya. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas itu sama ya. Sama-sama mulai dari 0, baik A maupun B-nya sama-sama mulai dari 0. Kemudian kondisinya juga sama-sama kurang dari 5 untuk batasannya. Nah, terus kita coba jalankan dulu. Kita coba eksekusi berapa kali while dijalankan dan berapa kali do while dijalankan. Ini silahkan dicoba untuk jalankan ya, compile and run. Nah, kita kasih nama belajar do while. Nah, atau apapun namanya yang gampang kalian ingat ya. Save. Kemudian biarkan dia jalan. Nah, coba cek di sini. While dijalankan ada berapa? Kita hitung ya. While dijalankan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali while dijalankan. Do while dijalankan sebanyak 5 juga. Sama ya. Di sini sampai sini sama. Oke. Jadi sama-sama mulai dari 0, sama-sama batasnya kurang dari 5. Maka perulangannya pun sama-sama 5 kali. Tapi apa yang menjadi pembeda? Pembedanya di sini adalah pada while itu kondisinya di atas nih. Dia dicek dulu. Dicek dulu. Kalau kondisinya benar, baru ini akan dijalankan. Tapi kalau ini dijalanin dulu, kali, baru dicek. Ibaratnya kayak kalian misalnya kalau while itu, yaitu tadi ya. Kalau while itu kita cek dulu kondisinya, ya. Cocok enggak? Kalau cocok ya kita jalanin, kalau enggak. Tapi kalau misalnya do while ya, kalau misalnya do while tuh kita jalanin aja dulu gitu. Kalau ternyata cocok ya kita lanjutin gitu. Kalau enggak ya udah jalanin sekali doang. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba ganti A-nya ini jadi 5. Otomatis kan ini langsung false ya. Atau kondisinya tidak cocok. Nah, ini juga kita bikin 5. Jadi B-nya juga tidak cocok karena B-nya tidak kurang dari 5. Tapi kita lihat bagaimana jalannya sekarang. Nah, do while dijalankan 1 kali. Do while dijalankan 1 kali, while tidak. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi seperti saya bilang, kalau while itu dicek dulu kondisinya cocok apa enggak. Kalau dari awal udah cocok dijalankan, kalau dari awal udah nggak cocok atau udah false, nggak dijalanin sama sekali.
Tapi kalau do while ya kita jalanin aja dulu gitu satu kali, baru nanti cek kondisinya. Kalau cocok ya dilanjut, kalau enggak udah stop sampai situ, satu kali jalan doang. Kurang lebih seperti itu analoginya antara while dan do while. Oke? Semoga bisa dipahami ya untuk perbedaannya. Terus gunanya do while itu untuk apa sih? Nah, kita akan coba buat satu project lagi ya. Kita akan coba buat satu program lagi. Nah, kali ini kita akan demonstrasikan kelebihan dari do while dibandingkan perulangan yang lain. Dia cocoknya digunakan untuk apa? Oke, kita simak ya. Sebentar, saya mau charge laptopnya dulu. Berapa menit? Oke, kita sekarang akan coba demonstrasikan kapan sih do while itu cocok untuk digunakan. Kenapa yang minimal dikerjakan sekali itu perlu ada gitu. Nah, contohnya kasus seperti ini. Nah, saya mau mengajak teman-teman kembali ke beberapa pertemuan yang lalu ya. Waktu itu kita pernah buat program sederhana untuk menghitung um, luas luas persegi panjang. Nah, kita akan kembali ke situ. Jadi di sini kita mau coba lagi buat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kemarin itu kalau persegi panjang kan kita deklarasi dulu ya variabelnya ya. Kemarin itu ada P ya sama L. Nah, jadi ada dua variabel panjang dan lebar. Kemudian ada satu lagi yaitu luas. Jadi di sini kita P, L, luas. Ada tiga variabel kita deklarasikan di sini. Nah, kemudian kita akan coba untuk input panjang, kemudian input lebar, kemudian hitung luas dan tampilkan luasnya. Oke, jadi pertama kita minta dulu usernya input P. Input panjang, gitu aja ya. Nah, kemudian kita akan masukkan input user tadi ke variabel P. Nah, lakukan yang sama pada lebar. Input lebar. Nah, kemudian kita chain ke L. Seperti ini. Oke, di sini kita sudah dapat input dua-duanya. P-nya sudah dapat nilai di input oleh user. L-nya juga dapat nilai dari input dari user. Baru kita hitung luasnya. Jadi luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita udah dapat luasnya. Kita bisa tampilkan out luasnya sama dengan, nah kita tampilkan si variabel luas nilainya. Oke, seperti ini kan kemarin kita buat. Nah, kita akan coba pakai atau kita jalankan. Nah, ini kita do while gitu aja lah namanya, atau terserah lah. Nah, sini kita diminta input panjang. Misalnya panjangnya adalah 10, lebarnya 5, harusnya luasnya 50. Kalau kita mau ngitung lagi, ini kan ibarat kayak kalkulator ya, buat ngitung persegi panjang gitu luasnya. Nah, ini programnya sekali pakai. Jadi ketika udah muncul luasnya 50, selesai udah. Kalau kita mau coba lagi, mau nggak mau kita close, terus kita run ulang. Seperti ini. Panjangnya sekarang misalnya 8, lebarnya 2, nah 16. Seperti itu. Itu harus di run ulang. Setiap kali satu kali ngitung run ulang. Tapi kenyataannya nanti kalau teman-teman bikin aplikasi kan nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin dia harus hanya bisa dipakai sekali, udah gitu. Selesai, keluar programnya. Enggak kan? Tapi dia harus bisa berulang sampai usernya sendiri yang pengen berhenti. Nah, untuk kasus seperti itu, kita bisa gunakan do while. Jadi perintah ini, perintah input panjang dan ngitung luas ini bisa kita kurung dalam sebuah do while. Nah, gimana caranya? Ini bisa kita pindahkan ke dalam do. Kita cut di sini. Supaya apa? Supaya dia dikerjakan. Nah, baru nanti kita bisa minta user kita atau meminta konfirmasi kepada user kita apakah dia mau ulang atau enggak. Gitu ya. Misalnya
masukkan atau gini aja, pertanyaan aja, apa mau hitung lagi gitu ya. Terus pilihannya adalah Y atau N, misalnya seperti itu. Nah, supaya dia ngitung, supaya dia konfirmasi gitu. Mau lagi atau enggak. Kalau dia masukin Y, maka dia akan dihitung lagi. Tapi kalau N atau selain daripada Y, kita bisa stop programnya atau keluar baru. Jadi ini akan memudahkan user kita supaya dia nggak usah sering-sering jalanin, ngitung selesai, di close, buka lagi. Itu kan ribet ya. Nah, kalau misalnya mau seperti ini, mau memberikan pilihan atau konfirmasi, kita kan bisa bikin ini ya. Kita bisa bikin namanya deklarasi untuk konfirmasi. Misalnya konfirmasi. Tipenya char biar bisa diinput Y atau N. Nah, baru di sini kita akan chain ke konfirmasi. Jadi kita nggak tahu nih nanti konfirmasinya itu Y atau N. Nah, selama dia konfirmasi sama dengan Y, atau selama si usernya itu masih nginputnya Y gitu ya, sama dengan Y. Nah, ini ada tanda kutipnya ya, karena dia karakter. Ingat, kalau karakter itu ada kutip satunya, kalau string ada kutip duanya. Kalau integer baru nggak ada kutip. Nah, di sini selama konfirmasinya sama dengan Y, ini akan dijalankan lagi. Ini akan dikerjakan lagi. Dan ini akan dikerjakan minimal sekali ya. Jadi pertama dia akan jalankan ini untuk ngitung luas, kemudian dia akan nanya, apa mau hitung lagi? Nah, kita bisa masukkan Y kalau misalnya mau hitung lagi. Selama konfirmasi yang diinput itu adalah Y, maka ini akan dijalankan lagi dan lagi. Seperti itu kegunaan atau power dari si do while ini. Oke? Ini yang membuat do while itu unik dibandingkan perulangan yang lain. Oke, kita tes dulu. Nah, di sini input panjang misalnya 10, lebarnya 40. Oke, ini kurang rapi aja ya, tapi ini udah bener nih. Luasnya 40, apa mau hitung lagi? Nah, ini harus kasih endline ya. Nah, ini kita rapikan dulu sebentar biar bagus. Ini kasih endl. Nah, kita coba lagi. Oke, misalnya 10, 4. Nah, luasnya 40. Apa mau hitung lagi? Nah, dia nanya mau hitung lagi apa enggak. Kalau iya, kita masukkan Y. Nah, dia akan minta lagi input panjang lagi. Ya, ulang seperti itu. 8, ininya 3. Luasnya 24. Apa mau hitung lagi? Ya, mau hitung lagi. Panjangnya 20, lebarnya 5. Luasnya 100. Dan seterusnya. Kecuali kita input N. Kenapa? Kalau N kan udah tidak sama dengan Y ya, maka while konfirmasi sama dengan Y-nya itu udah false. Nah, ketika false inilah dia selesai. Tuh, nggak minta input lagi. Udah selesai proses exit. Seperti itu. Oke? Itu adalah manfaat dari do while atau ya yang membuat do while itu unik dan bermanfaat dibandingkan perulangan yang lain ya. Untuk kondisi seperti ini manfaatnya dia tuh. Kondisi di mana kita ingin dia akan ulang-ulang terus sesuai dengan keinginan user gitu, minta konfirmasi. Jadi dia dijalankan dulu, baru kemudian cek konfirmasinya apakah dia mau lanjut atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Silahkan dibuat projectnya. Cukup buat yang sama persis seperti ini aja ya. Cukup buat yang sama persis seperti ini aja, tidak ada tugasnya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi juga di forum ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.